Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4061 Keabadian. Ciyue. 13 negara bagian abadi. 18 negara bagian bulan merah. Lin Bai tidak benar-benar mengerti apa maksudnya. Distribusi dan pola kekuasaan kerajaan iblis tampaknya sangat berbeda dari tanah kuno. Tentu saja, dunia iblis lebih kejam daripada tanah kuno. Dari kata-kata Zhou Xi tadi, kita dapat melihat bahwa eksploitasi sekte pertama di antara gerbang, kota, kota kecil, dan desa sulit dilakukan jika tidak ada orang yang memiliki sifat surgawi. Zhou Xi berkata, yang disebut 13 negara bagian abadi mengacu pada 13 negara bagian besar di bawah yurisdiksi sekte iblis abadi. Demikian pula, 18 negara bagian bulan merah mengacu pada 18 negara bagian di bawah yurisdiksi klan Dewa Bulan Merah. Lianzhou adalah salah satu dari 13 negara bagian di bawah yurisdiksi sekte iblis abadi. Xuanzhou adalah salah satu dari 18 negara bagian di bawah yurisdiksi Dewa Bulan Merah. Ambil Lianzhou sebagai contoh. Setiap tahun, setiap kota membayar 6/10 dari sumber daya budidaya kepada Zulongzong. Begitu pula, Sekte Naga Lilin juga perlu membayar 6/10 dari sumber daya kultivasi kepada Sekte Iblis Abadi setiap tahun. Mendengar ini, Lin Bai mengerti sepenuhnya. Ini tidak berbeda dengan sistem dinasti di Tiongkok kuno. Sekte Naga Zhu setara dengan peran yang sama dari para pangeran dan pangeran dalam dinasti. Lianzhou termasuk dalam kerajaan Sekte Naga Zhu, dan para prajurit dan kota di semua tingkatan di Lianzhou perlu membayar upeti kepada Sekte Naga Zhu. Setiap kota di Lianzhou termasuk dalam jabatan gubernur, bupati, dan sebagainya. Setiap kota mirip dengan hakim daerah dan jabatan lainnya, yang perlu mengikuti penyebaran kota. Mengenai keberadaan Sekte Iblis Abadi dan Sekte Dewa Bulan Merah, mereka adalah kaisar dari sebuah dinasti. Lin Bai berpikir bahwa meskipun sistem ini sangat bagus, ia memiliki satu kelemahan besar, yaitu, akan ada situasi mendukung prajurit dan harga diri di antara negara-negara bagian dan kota-kota besar. Namun, Sekte Iblis Abadi dan Sekte Dewa Bulan Merah bukanlah vegetarian. Untuk mengurangi situasi mendukung prajurit dan harga diri ini, mereka telah meningkatkan sumber daya kultivasi untuk mengumpulkan upeti. Tanpa sumber daya latihan, kita tidak dapat membudidayakan begitu banyak orang kuat yang dapat memberontak. Bagaimana Anda dapat memberontak tanpa yang kuat? Selain itu, sumber daya kultivasi yang dikumpulkan dapat meningkatkan kultivasi bakat dalam Sekte Iblis Abadi, membudidayakan lebih banyak orang kuat, dan mengkonsolidasikan status Sekte Iblis Abadi di 13 negara bagian abadi. Tetapi Lin Bai menduga bahwa bahkan jika pajaknya begitu tinggi dan serius, itu tidak akan menahan harapan liar banyak orang, dan akan ada banyak reaksi balasan. Di antara negara-negara besar, 6/10 dari sumber daya kultivasi diberikan kepada Sekte Iblis Abadi. Negara-negara besar tidak memiliki cukup sumber daya kultivasi dan tidak berani memberontak. Apa yang harus kita lakukan? Tentu saja, itu adalah perang melawan negara-negara lain, untuk menjarah, berperang, merampok. Misalnya, perang antara Lianzhou dan Xuanzhou bukan karena beberapa pertengkaran antara patriark muda Sekte Naga Lilin dan putra tertua dari keluarga Zhao. Tujuan utamanya adalah untuk memperebutkan sumber daya kultivasi. Begitu perang pecah antara Lianzhou dan Xuanzhou, desa ke desa, kota ke kota, dan keluarga Zhao ke Sekte Naga, mereka secara alami dapat memobilisasi keluarga besar, klan, dan orang-orang kuat di kedua negara untuk berpartisipasi dalam perang. Menurut aturan yang ditetapkan oleh Sekte Iblis Abadi dan Sekte Dewa Bulan Merah, selama perang, semua penjarahan adalah milik individu. Misalnya, setelah kota Yunhe mengalahkan kota Jiuye, ia menduduki semua sumber daya kultivasi kota Jiuye. Selama perang belum berakhir, kota Yunhe dapat mengalokasikan sumber daya kultivasi ini sesuka hati. Setelah perang berakhir, kota Yunhe perlu memberi penghormatan kepada tingkat yang lebih tinggi. Perang antara Lianzhou dan Xuanzhou didukung oleh Sekte Iblis Abadi dan Sekte Dewa Bulan Merah. Setelah memikirkannya, Lin Bai segera menilai bahwa Sekte Zulong dan klan Zhao secara alami tidak memiliki keberanian untuk mendorong yang kuat dalam suatu negara berperang, yang pasti telah disetujui oleh tingkat tinggi. Zhou Xi berkata sambil tersenyum masam, ya, jika tidak ada izin dari Sekte Iblis Abadi dan Sekte Dewa Bulan Merah, perang antara Lianzhou dan Xuanzhou tidak akan dimulai.
Bahkan jika Sekte Iblis Abadi dan Sekte Dewa Bulan Merah tidak akan mengirim orang-orang kuat untuk membantu Sekte Zulong dan keluarga Zhao memenangkan perang batas negara, persetujuan mereka harus diminta terlebih dahulu jika kedua negara ingin berperang. Lin Bai berkata, perang ini, diperkirakan tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Zhou Xi berkata, menurut perang batas negara besar sebelum kerajaan iblis, yang terpendek berlangsung selama 10 tahun, dan yang terpanjang berlangsung selama ratusan tahun. Lin Bai bersenandung, itu wajar. Semua barang yang dijarah selama perang adalah milik mereka sendiri. Ini adalah hujan besar bagi para pejuang yang telah lama tertindas di Xuanzhou dan Lianzhou. Tentu saja, mereka tidak ingin mengakhiri perang dengan mudah. Sistem seperti ini, tidak diragukan lagi adalah meminum racun untuk menghilangkan dahaga, tetapi itu dapat melahirkan orang-orang yang lebih kuat. Hanya mereka yang bangkit dari kematian yang dapat dianggap kuat. Akhirnya aku mengerti mengapa tempat ini disebut dunia iblis. Jika bukan karena iblis, bagaimana kamu bisa bertahan dalam situasi ini? Zhou Xi menghela napas dan bertanya, Penatua, apakah dunia spiritual berbeda dari dunia iblis? Lin Bai terdiam sebentar dan menjawab, saya tidak tahu, tetapi saya percaya dunia roh seharusnya tidak sekejam itu. Zhou Xi mengerutkan kening. Baru saja dia menebak dalam hatinya bahwa Lin Bai berasal dari dunia spiritual. Tetapi sekarang kata-kata Lin Bai tampaknya menunjukkan bahwa dia bukan dari dunia spiritual. Di dunia iblis, tidak ada aturan untuk dibicarakan, dan tidak ada pemisahan antara yang baik dan yang jahat. Satu-satunya yang dapat mengendalikan dunia hanya sepasang tinju, hanya kultivasi surga, hanya pedang di tangan. Di sini selama kamu memiliki kekuatan, kultivasi, dan kemampuan, kamu bisa menjadi master. Tentu saja, jika kamu tidak memiliki prestasi dan keterampilan, kamu akan segera tenggelam ke laut dan menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja seperti Zhou Xi. Ini adalah dunia penipuan dan ketakutan akan kekerasan. Dunia ini juga menyedihkan, dan juga dunia yang penuh keajaiban. Aku mulai memiliki beberapa harapan untuk dunia ini. Mata Lin Bai mati rasa dan menatap langit dunia iblis, dan senyum muncul di bibirnya. Tuan, bagaimana kita bisa sampai di sana? Sambil mengobrol dengan Lin Bai sepanjang jalan, Zhou Xi bertanya dengan rasa ingin tahu saat dia berjalan keluar dari Gunung Yongye. Kemana kamu ingin pergi? Lin Bai bertanya. Zhou Xi senang di matanya dan berkata, aku ingin kembali ke kota Jiuye. Tapi sekarang aku ingin kembali. Kota Jiuye telah diduduki dan aku akan mati ketika aku kembali. Sekarang aku tunawisma. Dunia iblis yang luas, tidak memiliki tempat untukku. Karena kamu tidak tahu kemana harus pergi, apakah kamu tahu di mana ada obat-obatan berharga untuk menyembuhkan luka dan obat-obatan ajaib untuk membentuk kembali anggota tubuh yang terputus? Lin Bai bertanya. Di dunia iblis, semua gunung dan ramuan antara langit dan bumi ditempati oleh kota-kota. Namun, kota-kota di sekitar kota Jiuye, tempat saya tinggal, tampaknya tidak memiliki obat ajaib yang sangat bagus untuk merombak anggota tubuh yang diamputasi. Zhou Xi memikirkannya dengan saksama, dan tiba-tiba matanya berbinar dan berkata, sepertinya ada tempat potong kota pegunungan. Bab 4062, 10.000 biji teratai ungu energi. Zhou Xi berjalan keluar dari Gunung Yongye dengan Lin Bai di punggungnya. Meninggalkan gunung, udara mengalir, dan Lin Bai segera mencium bau darah yang datang bersama angin. Bukan karena ada tentara yang terbunuh di dekatnya, tetapi terlalu banyak orang yang meninggal di seluruh wilayah Lianzhou, yang mengakibatkan kebencian yang serius dan mengembara di langit dan bumi. Setengah hari kemudian, Lin Bai dan Zhou Xi melewati sebuah desa. Menurut ingatan Zhou Xi, desa ini awalnya adalah salah satu desa di bawah yurisdiksi kota Jiuye, tetapi sekarang ketika dia memasuki desa, Lin Bai hanya melihat sejumlah besar rumah yang runtuh dan asap api yang belum padam selama berbulan-bulan. Dikatakan bahwa itu adalah sebuah desa, tetapi wilayah desa ini sangat luas. Jika dibandingkan dengan spesifikasi tanah kuno, wilayah desa ini setidaknya seluas 7 kota kekaisaran Lingnan. Zhou Xi mengatakan bahwa ada ratusan juta orang seni bela diri yang tinggal di desa ini, mulai dari yang Zhouxiong hingga yang kuat. Sangat disayangkan bahwa desa itu dibantai selama perang. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya membelot ke musuh dan teman-teman, dan beberapa dari mereka telah pergi bersama keluarga dan keluarga mereka ke yang lain. Sekilas di luar desa, Lin Bai hanya melihat mayat-mayat di seluruh tanah dan darah mengalir ke sungai. Orang-orang mati menumpuk di jalan, tidak ada yang ditahan,
dan mereka telah menyebarkan bau busuk yang mengerikan. Kadang-kadang, beberapa sosok terlihat gemetar di desa. Mereka semua adalah prajurit yang telah lolos dari perampokan. Beberapa orang mencari harta karun dari orang mati. Di antara yang mati, dari orang tua hingga yang muda, semuanya. Ah! Setelah melirik, Zhou Si tidak pergi ke desa, jadi dia pergi dengan Lin Bai di punggungnya. Desa-desa ini dulunya adalah desa-desa di bawah yurisdiksi kota Jiuye. Meskipun ada beberapa benda spiritual di sini, mereka tidak sebaik mata mereka. Obat ajaib, mineral, dan harta karun yang dibudidayakan di desa hanya cocok untuk seni bela diri di bawah tingkat Tao. Kota Jiuye dan kota Yunhe sedang berperang. Kota Jiuye pernah mengirim orang-orang kuat dari desa-desa ini untuk menyelamatkan mereka. Kurasa karena itulah jumlah orang kuat di desa itu terlalu sedikit, jadi mereka dimanfaatkan oleh kota Yunhe. Jika mereka tidak bisa mengambil harta apapun, mereka hanya ingin membunuh orang. Lin Bai bergumam, membunuh orang adalah anugerah. Sungguh mengerikan bahwa beberapa seniman bela diri masih memiliki hobi khusus. Artinya, hidup lebih baik daripada mati. Zhou Si memuji dengan tulus, ya, bagi orang-orang yang berperang, terkadang kematian memang merupakan anugerah, dan mereka yang selamat menderita. Lin Bai membutuhkan banyak harta karun penyembuh, meskipun Lin Bai dapat mendesak dan melahap jiwa pedang untuk memurnikan ki dan darah desa. Namun, Lin Bai juga memiliki garis bawah dan prinsipnya sendiri di dalam hatinya. Jika dia tidak mencapai situasi hidup dan mati, dia tidak bersedia menggunakan ras manusia untuk memurnikan ki dan darah. Selain itu, ada terlalu banyak kematian dan cedera di desa ini, dan kebencian semakin tumbuh. Bahkan jika ki dan darah Lin Bai Lianhua dimurnikan, dia akan menderita kejahatan. Zhou Si telah memberitahu Lin Bai bahwa kota tingkat pertama di kota Jiuye adalah kota Sancheng. Ada puluhan ribu kota Wuze, seperti kota Jiuye, di bawah yurisdiksi kota Jianshan, yang menempati tanah harta karun Dongtian, dan ada banyak benda asing langka di dalamnya. Secara khusus, ada semacam hal spiritual di kota pegunungan yang terpotong. Itu disebut, biji teratai ungu Wan Qi, yang mekar dalam 300 tahun, berbuah dalam 300 tahun dan matang dalam 300 tahun. Ia memiliki kemampuan untuk hidup mati dan daging dan tulang. Ketika benih teratai ungu Wan Qi matang, akan ada banyak klan, keluarga, dan kota-kota yang kuat di seluruh daratan Lianzu. Berbicara tentang benih teratai ungu Wan Qi, ada cerita lain. Ketika Sancheng masih menjadi desa seni bela diri, ada keluarga Sun di desa tersebut. Pada saat itu, ketika klan Zulongzong kembali dari ziarah ke Sekte Iblis Abadi, ia terluka oleh musuh, membunuh musuh dengan putus asa, dan menyeret tubuhnya yang sekarat kembali ke Zulongzong. Setelah mendengar berita itu, Zulongzong sangat tergesa-gesa dan mencari di seluruh Lianzu untuk menyelamatkan nyawa leluhur. Namun, di tanah Lianzu, tidak ada obat berharga yang dapat menyelamatkan nyawa para leluhur. Tepat ketika klan Zulong putus asa, pemilik keluarga Sun datang ke Zulongzong dengan sebutir benih teratai ungu dan mencoba membiarkan leluhur meminumnya. Tetapi keajaiban terjadi. Setelah minum obat, leluhur tua Sekte Naga Lilin pulih dalam 3 hari, dan pulih pada hari ke-9. Terlebih lagi, ia telah menghilangkan penyakit lama dan luka tersembunyi yang ditinggalkan oleh perang selama bertahun-tahun di dalam tubuhnya. Zulongzong sangat gembira. Setelah memberi hadiah kepada para seniman bela diri dari keluarga Sun, ia ingin diam-diam mengambil harta karun ini untuk dirinya sendiri. Namun, ia akhirnya menemukan bahwa benih teratai ungu Wan Qi tumbuh dengan aneh, dan setelah dipindahkan, mereka akan segera layu. Artinya, benih teratai ungu Wan Qi hanya dapat bertahan hidup di kota Jianshan, dan tidak dapat dipindahkan ke tempat lain. Mungkin karena keluarga Sun mengetahui kebiasaan pertumbuhan benih teratai ungu Wan Qi sehingga mereka berani membawanya ke Zulongzong. Bagaimana mungkin keluarga Sun tidak melihat bahwa Sekte Zulong ingin menguasai benih teratai ungu Wan Qi? Bagaimanapun, itu adalah obat yang sangat berharga yang dapat membunuh orang mati. Siapapun yang mendapatkannya akan memiliki kehidupan kedua. Kemudian, keluarga Sun berusaha sekuat tenaga untuk menunjukkan kesetiaan mereka kepada Sekte Zulong. Akhirnya, dengan dukungan Sekte Zulong, keluarga Sun keluar dalam jumlah besar dan yang kuat seperti awan. Selangkah demi selangkah, mereka mempromosikan desa ke posisi tinggi kota Jianshan. Hingga saat ini, kota Jianshan menguasai ratusan juta mil wilayah dan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya.
Dengan dukungan Sekte Zulong dan reputasi Sekte Wanqi, kota Jianshan telah menjadi salah satu kota terpanas di daratan Lianzhou hanya dalam beberapa ratus tahun. Namun, benih teratai ungu Wanqi terlalu langka. Setelah 300 tahun berbunga, 300 tahun berbuah, dan 300 tahun matang, jumlah yang matang sangat sedikit. Setiap orang dewasa dapat mengambil 10 biji teratai ungu Wanqi, tetapi 10 biji teratai tersebut harus dikirim ke Zulongzong, dan hanya 4 di antaranya yang dapat dimiliki oleh kota pegunungan Tebasan. Dan keempatnya, akan menjadi tanah milik keluarga, klan, dan penguasa kota Lianzhou yang menawarkan harga selangit untuk pergi, bahkan beberapa penjahat terbunuh dalam perampokan keras kota pegunungan. Zhou Xi mendengar bahwa Lin Bai ingin menemukan obat yang berharga untuk merombak anggota tubuhnya yang terputus. Dia memikirkan biji teratai ungu Wanqi pada awalnya. Namun, itu terlalu berharga dan terlalu langka. Zhou Xi tahu dalam hatinya bahwa bahkan jika masih ada 1 biji teratai atau 2 biji teratai yang tersedia di kota, mereka tidak akan memberikannya kepada Lin Bai. Ketika Lin Bai mengetahui dari Zhou Xi tentang efek ajaib biji teratai ungu Wanqi, dia segera memutuskan untuk membiarkan Zhou Xi membawanya untuk memotong kota pegunungan. Dia harus mencoba, atau dia akan kehilangan kesempatan ini. Lin Bai tidak tahu berapa lama baginya untuk menemukan obat berharga lainnya. Jarak dari Gunung Yongye ke kota Jianshan sangat jauh. Bahkan jika itu adalah seni bela diri di Daojing, itu akan memakan waktu beberapa bulan. Untungnya, keterampilan susunan dunia iblis lebih luar biasa daripada di tanah kuno. Berbagai susunan transmisi sudah mapan. Setiap kota seni bela diri, setiap desa Wuze dan setiap kota Wuze memiliki susunan transmisi, yang memungkinkan prajurit untuk bepergian ke daerah seni bela diri lainnya. Tetapi sekarang semua desa di sekitar kota Jiuye telah direbut oleh kota Yunhe, dan saat kota Yunhe menaklukkan desa tersebut, ia menghancurkan susunan transmisi pada saat pertama, untuk mencegah kekuatan kuat lainnya datang untuk mendukung dari daerah lain. Oleh karena itu, Zhou Xi dan Lin Bai ingin menebas kota pegunungan, tetapi juga harus mencari cara lain. Bab 4063 Susunan Teleportasi Pohon Tua. Sebagian besar susunan teleportasi di desa Wuze dan kota Wuze hampir dihancurkan oleh kota Yunhe. Kita tidak perlu membuang waktu. Aku tahu ada susunan teleportasi lain, yang tidak bisa langsung memasuki kota, tetapi juga bisa mencapai area di sekitar kota. Zhou Xi, menggendong Lin Bai di punggungnya, berlari cepat ke posisi yang dia tahu di dalam hatinya. Lin Bai tidak khawatir tentang rencana Zhou Xihui terhadapnya. Sekarang dia masih berada di perbatasan Lianzhou. Xuanzhu sedang berperang melawan Lianzhou. Zhou Xi, sebagai seorang pejuang Lianzhou, secara alami membenci Wuze Xuanzhu. Dia dan Lin Bai adalah belalang yang sama di jalur yang sama. Dengan Lin Bai, dia masih bisa memiliki chip untuk bertahan hidup. Jika dia diam-diam merencanakan Lin Bai, dia tidak akan hidup lama. Bahkan jika semua susunan transmisi di desa-desa Wuze di bawah yurisdiksi kota Jiuye masih utuh, susunan transmisi harus diputus pada saat pertama di sisi Sancheng, jika ada prajurit Xuanzhu di kota Wuze yang diduduki yang menggunakan susunan transmisi untuk memasuki kota Jianshan, bukankah itu akan membawa serigala ke dalam rumah? Oleh karena itu, bahkan jika susunan transmisi di desa Wuze tidak dirusak oleh kota Yunhe, diperkirakan tidak dapat ditransmisikan ke kota Jianshan. Tidak perlu membuang waktu. Lin Bai juga menanggapi dengan ringan. Mengetahui bahwa situasi perang mendesak, tidak boleh ada sejumlah kecil kota Wuze seperti kota Jiuye. Jika kota Sancheng masih terbuka untuk semua tempat, bukankah itu sama saja dengan melepaskan prajurit Xuanzhu ke kota Jianshan? Lin Bai percaya bahwa para prajurit di kota pemotongan gunung tidak akan sebodoh itu. Sekarang dia masih membuka susunan transmisi. Zhou Xi mengangguk diam-diam, dan merasa bahwa kata-kata Lin Bai masuk akal. Saya tahu bahwa susunan transmisi ini berada di luar kota Nine Nights. Susunan transmisi ini didirikan secara diam-diam oleh keluarga Zhou kita. Mengapa mendirikan sistem secara diam-diam? Haha, Tuan, siapa yang rela tidak melakukan apapun di kota Jiuye sepanjang hidupnya? Semua orang tampaknya berhubungan dengan beberapa orang dan kemudian terbang ke langit. Setelah susunan transmisi ini didirikan, susunan transmisi ini berfungsi sebagai saluran unik bagi keluarga Zhou untuk terhubung dengan beberapa orang kuat di kota ini. Saya harap susunan transmisi ini belum hancur. Kota Jiuye adalah kota penting di daerah perbatasan Lianzhou. Ada banyak prajurit yang tinggal di dalamnya.
Kota Wuze bahkan lebih luas daripada dinasti di tanah kuno. Jumlah prajurit di dalamnya juga telah mencapai titik seperti langit yang penuh dengan bintang, yang tidak dapat dihitung secara rinci. Di kota prajurit yang begitu besar, tidak mungkin hanya ada keluarga Zhou di dalamnya. Dalam pengantar Zhou Xi, distribusi kekuatan di kota Jiuye kacau balau. Ada 5 keluarga, 7 sekte, dan 9 geng, yang masing-masing mendominasi satu pihak. Namun, setelah kota Yunhe terbunuh, kelima keluarga itu hancur, 7 klan berpencar dan melarikan diri, dan 9 geng berlutut untuk menjadi raja. Kota 9 Malam. Di malam hari, Zhou Xi tiba di sebuah gunung dengan Lin Bai di punggungnya. Zhou Xi melihat jauh dengan mata penuh semangat. Lin Bai mendongak. Di ujung gunung di depannya, ada tembok kota yang terang benderang. Kota itu penuh dengan lampu, dan jalan-jalannya penuh dengan orang. Kota Yunhe menyerang kota Jiuye, yaitu, mereka menyukai tambang Dewa Tianjing yang diduduki oleh kota Jiuye. Sekarang, 5 keluarga kota Jiuye telah dihancurkan, dan 7 klan telah dikalahkan, dan mereka telah tunduk pada 9 geng. Kota Yunhe telah mengambil alih kota Jiuye ke tangannya. Tentu saja, mereka tidak akan membantai dengan kejam seperti yang mereka lakukan terhadap desa Wuze. Kota Jiuye malam ini masih seperti biasa, tampaknya tidak banyak perubahan. Susunan transmisi yang dicari Zhou Xi tidak berada di kota Jiuye, tetapi di hutan pegunungan dekat kota Jiuye. Di penghujung malam, Zhou Xi dan Lin Bai berjalan ke hutan pegunungan yang gelap, dan segala macam serangga aneh bergema di hutan terbuka. Untungnya, susunan transmisi ini tidak rusak. Sebaliknya, beberapa orang telah menggunakannya. Di depan pohon tua yang sudah mati, Zhou Xi menurunkan Lin Bai dan melihat ke pohon tua itu. Pada saat ini, Lin Bai menemukan bahwa pohon tua itu, yang telah layu selama bertahun-tahun di tanah, sebenarnya mengandung kekuatan yang sangat kuat. Tampaknya itu adalah kekuatan yang dihasilkan oleh pengoperasian susunan tertentu. Di bawah kulit pohon tua itu, orang-orang telah mengukir rune aneh di bawah kulitnya. Rune-rune ini sangat kecil. Jika Lin Bai tidak bersandar pada pohon tua itu dan melihatnya dengan saksama, saya khawatir tidak dapat menemukan jejak aneh di atasnya. Susunan transmisi pohon tua ini awalnya dibangun secara diam-diam oleh keluarga Zhou untuk menghubungi orang-orang kuat di kota-kota Wuze dan kota-kota Wuze lainnya. Mereka yang dapat mengetahui susunan transmisi ini pastilah tokoh-tokoh berpangkat tinggi dari keluarga Zhou. Setelah 5 keluarga kota Jiuye dibantai, pasti ada banyak prajurit keluarga Zhou yang lolos dari perampokan. Mereka tidak punya tempat untuk pergi, jadi mereka harus pergi ke kota Sancheng. Lin Bai berkata dengan ringan. Ada begitu banyak harta karun sehingga dia membayar upeti ke Sancheng setiap tahun. Sekarang hidup dan mati dipertaruhkan, Lin Bai akan pergi ke kota Jianshan. Ini adalah cara terbaik untuk menunjukkan bahwa kota Jianshan belum diduduki, dan kita masih memiliki secercah harapan. Zhou Xi berkata dengan wajah bahagia. Tiba-tiba, Lin Bai merasakan angin di hutan itu aneh. Dingin dan tajam, dan niat membunuh pun tersebar. Jika kamu ingin mengaktifkan susunan teleportasi, sebaiknya kamu bergegas. Aku benar-benar ingin merasakan seseorang datang ke sini. Mata Lin Bai tertuju pada jalan. Dalam kegelapan, mata Lin Bai tampaknya mampu melihat melalui kegelapan dan kehampaan. Dia melihat sekelompok orang di luar gunung, memukul-mukul pucuk pohon, dan bergegas ke tempat ini. Zhou Xi sangat terkejut sehingga dia tidak mengira Lin Bai sedang menggertaknya. Dari Gunung Yongye hingga hari ini, Zhou Xi dan Lin Bai telah bersama selama lebih dari sebulan. Zhou Xi juga memahami sebagian temperamen Lin Bai. Dia pendiam dan berdarah dingin, dan tidak pernah berbicara dengan mudah. Tetapi ketika dia membuka mulutnya, dia pasti akan tepat sasaran. Dia tidak suka menertawakan sesuka hati. Sekarang Lin Bai mengatakan seseorang akan datang, Zhou Xi harus mempercayai Lin Bai. Zhou Xi segera mengeluarkan rune perintah susunan transmisi dari tas penyimpanan. Setelah dirangsang oleh kekuatan spiritual, Ling Fu dan pohon tua saling memantulkan, dan kekuatan susunan transmisi berangsur-angsur pulih. Cepat. Lin Bai merasa bahwa sekelompok orang semakin dekat, dan dia segera mendesak mereka. Yang terpenting adalah Lin Bai merasa bahwa pencapaian mereka berada di atas level Daozun. Ada ratusan orang, semuanya di atas level Daozun. Ini adalah kekuatan besar bagi kota Jiuye. Zhou Xi berkeringat dan mencoba mendesak rune, tetapi susunan transmisi pohon tua tidak digunakan sepanjang tahun.
Butuh beberapa waktu untuk pulih. Sudah terlambat. Tubuh Lin Bai menelan jiwa pedang, dan kekuatannya menyala, merampok Zhou Si. Pada saat yang sama, tubuh Lin Bai menghilang di samping pohon tua. Setelah Lin Bai dan Zhou Si menghilang, ratusan prajurit datang ke area susunan transmisi pohon tua. Mereka melemparkan batu bercahaya dari tas penyimpanan mereka dan menerangi sekitarnya. Ratusan orang melihat sekeliling, seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu. Bab 4064 Konspirasi di Hutan. Lin Bai menggunakan kilatan hisapan untuk menarik dirinya dan Zhou Si menjauh dari langit dan muncul di tempat gelap yang berjarak ratusan meter. Selain itu, Lin Bai menyebarkan jejak kekuatan untuk melahap jiwa pedang, memurnikan roh-roh yang dieksplorasi di sini dengan tenang, sehingga orang-orang itu tidak dapat melihat keberadaan Lin Bai dan Zhou Si. Guru. Zhou Si menatap ratusan guru Tao dan berseru dengan heran. Jangan bicara. Lin Bai berkata dengan tenang, menatap ratusan orang itu. Dengan batu bercahaya yang tersebar di sekitarnya, biarkan Lin Bai melihat penampilan sekelompok orang. Di antara mereka, sebagian besar dari mereka berusia setengah baya, dan semuanya mengenakan jubah kerajaan dan wajah mereka angkuh. Sekilas, mereka adalah orang-orang berpangkat tinggi sepanjang tahun. Di antara mereka, Lin Bai juga melihat sosok Fang Yunhe. Ketika kelompok itu datang ke sini, mereka melihat sekeliling seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu. Segera, yang lain berpencar untuk mencari, hanya seorang pemuda dengan marten putih, dengan tangan di punggungnya, berdiri dengan bangga dan menatap orang-orang di sekitarnya sambil tersenyum. Itu. Zhou Simu tampak terkejut dan berkata dengan suara rendah, sepertinya pemuda itu adalah putra tertua dari kota serigala di Xuanzu, Lang Qing. Bagaimana dia bisa ada di sini? Zhou Si tidak bisa mengerti. Lin Bai tidak tahu banyak tentang pengaruh Lianzu dan Xuanzu, tetapi tidak sulit untuk menebak bahwa Zhou Si juga berasal dari keluarga terkenal di Xuanzu. Tuan, kota Yunhe adalah salah satu kota bela diri di bawah yurisdiksi kota serigala. Saat ini, prajurit tingkat Tao Zun di sekitar Lang Qing hampir semuanya adalah yang terkuat di kota bela diri di bawah yurisdiksi kota serigala. Zhou Si menduga bahwa Lin Bai tidak tahu tentang Xuanzu, jadi dia dengan cepat menjelaskan, mereka datang ke sini seolah-olah mereka sedang mencari seseorang. Apakah kita sudah ditemukan? Atau apakah Fang Yunhe kembali untuk mencari Lang Qing untuk membalas dendam setelah dia melarikan diri dari Gunung Yongye? Seluruh tubuh Zhou Si gemetar dan wajahnya pucat. Tidak. Mereka tidak di sini untuk mencari orang. Mereka di sini untuk menunggu. Ketika orang-orang ini muncul di sini, Lin Bai sangat terkejut. Pertama-tama, mereka berpencar dan tampak mencari sesuatu. Namun setelah memperhatikan, dia menemukan bahwa mereka sedang memastikan apakah ada makhluk lain di sekitar. Setelah memastikan bahwa tidak ada seorang pun, mereka kembali ke Lang Qing dan melaporkan situasinya. Setelah beberapa saat, susunan transmisi pohon tua bersinar dengan cahaya terang. Susunan teleportasi diaktifkan. Tidak, ada seseorang di ujung sana yang mencoba teleportasi. Zhou Si melotot dan berbisik dalam hatinya bahwa itu tidak baik. Jika keluarga Zhou yang melarikan diri saat ini keluar, dia niscaya akan mengirim domba ke mulut harimau. Lin Bai melihat ke pohon tua itu untuk mengirimkan susunan. Setelah kilatan cahaya ini, bayangan beberapa orang melayang di tirai cahaya. Ketika tirai cahaya itu menyebar, mereka menampakkan wajah mereka, satu tua dan dua muda. Celah wakil kota gunung, Tuan Dosu. Seru Zhou Si. Lin Bai bertanya, apakah kamu tahu asal-usul ketiga orang ini? Zhou Si berkata dengan suara rendah, orang tua itu adalah Dosu, wakil kota gunung. Di belakangnya ada seorang pria dan seorang wanita yang merupakan anak-anaknya. Nama pria itu adalah Do Hu, dan nama wanita itu adalah Do Fengsheng. Orang yang dihubungi keluarga Zhou secara diam-diam sebelumnya adalah Dosu. Susunan transmisi pohon tua ini berada di luar keluarga Zhou. Mereka yang mengetahuinya adalah Dosu. Keluarga Zhou di kota Jiuye juga memiliki beberapa pemikiran dalam benak mereka. Mereka secara diam-diam membuat susunan transmisi pohon tua, secara diam-diam menghubungi Dosu, dan mengirim sejumlah besar sumber daya kultivasi setiap bulan setiap tahun, berharap untuk mendapatkan bantuan dari Dosu. Sebenarnya, minggu lalu, keluarga itu telah memperoleh beberapa keuntungan, dan Dosu berjanji akan membantu keluarga Zhou menjadi penguasa kota Jiuye dalam 2 tahun. Akan tetapi, sebelum Dosu menepati janjinya, perang antara Xuanzu dan Lianzu pecah.
Sebagai wakil kepala kota Sancheng, mengapa dia datang menemui putra tertua kota serigala di Suanzu? Kata Zhou, matanya terbelalak tak percaya. Lin Bai memikirkannya dalam hati. Dia melirik senyumnya dan menatap orang-orang itu dengan dingin. Ini benar-benar berkat pembentukan rahasia susunan transmisi keluarga Zhou di kota Jiuye. Kalau tidak, akan sulit bagi saya untuk bertemu Tuan Langking. Wakil kepala kota Duanshan Dousu menundukkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Tuan Dousu sopan. Meskipun saya di Suanzu, saya sangat terkesan dengan reputasinya. Saya beruntung bertemu dengannya hari ini. Sungguh beruntung bertemu dengannya. Langking berkata sambil tersenyum sopan. Hahaha. Dousu tertawa terbahak-bahak, dan tiba-tiba mengubah suaranya. Dia berkata, Tuan Langking, saya tidak punya banyak waktu untuk keluar, jadi jangan buang waktu. Langsung saja ke intinya. Lokasi kota itu sangat berbahaya. Kota itu telah dibangun selama 5.000 tahun. Para penguasa kota dari berbagai dinasti telah menyempurnakan tata letak barisan benteng di kota itu, yang mudah dipertahankan dan sulit diserang. Saya yakin Tuan Langking sudah melihatnya. Langking berkata sambil tersenyum tipis, sulit untuk menghancurkan kota dalam waktu singkat. Sulit untuk menerobos kota dalam waktu singkat. Sulit untuk menghancurkannya dalam beberapa bulan kecuali ada beberapa Taois yang kuat di tingkat Dewa Dao. Susunan besar pelindung kota yang diberikan oleh Zulongzong benar-benar luar biasa. Dousu juga berkata sambil tersenyum, dan bahkan jika kota serigala menembus susunan dewa pelindung bintang 18 hari dalam beberapa bulan, ada juga banyak master di kota pegunungan. Jangan lupa, ada lebih dari 1.000 orang kuat di tingkat Daozun, dan bahkan ada ratusan Tao abadi. Menerobos susunan, kota serigala Suanzu tidak dapat membunuh orang-orang kuat ini dalam waktu singkat, kan? Langking berkata sambil tersenyum pahit, apa yang dikatakan para pendahulu Dousu sangat benar. Karena Tuan Dousu mengatakan bahwa dia ingin jujur dan terus terang, saya ingin menanyakan harganya. Dousu Yin tersenyum dingin, setelah menghancurkan kota, saya ingin 100 batu abadi, 10.000 biji teratai ungu, dan 5 prajurit sihir Tao. Selain itu, kota serigala harus menjamin bahwa setelah pekerjaan selesai, saya akan mengirim anak-anak saya ke Sekte Dewa Bulan Merah, bahkan jika mereka hanya murid luar. Langking ingin menangis tanpa air mata dan berkata dengan senyum pahit, Tuan Dousu benar-benar mulut singa. Tidak sulit untuk mengirim putra dan putri Anda ke Sekte Dewa Bulan Merah. 5 senjata ajaib, tidak masalah. Tetapi 1.000 biji teratai ungu dan 100 batu peri ini sulit bagi saya, para pendahulu saya. Dousu Lenghun berkata, saya sudah memeriksa, masih ada 3 potong biji teratai ungu Wanqi di rumah harta keluarga matahari kota Jianshan. Saya hanya butuh 1. Adapun 100 potong batu roh abadi, meskipun saya tahu harganya sangat tinggi, saya juga percaya bahwa kota serigala adalah orang yang melakukan hal-hal besar. Tentu saja, aku tahu bahwa hal-hal besar tidak terbatas pada hal-hal kecil. Setelah memikirkannya, Langking menjawab, aku bisa menjanjikan segalanya, tetapi itu hanya biji teratai ungu Wanqi dan 100 batu peri. Aku harus bertanya kepada ayahku. Dousu berkata, kalau begitu, silakan tanyakan padanya. Setengah bulan kemudian, Dou akan datang ke sini lagi, menunggu kabar baikmu. Cahaya susunan transmisi pohon tua menyala, Dousu dan kedua putrinya menghilang di sini. Setelah ayah dan anak Dousu pergi, senyum di wajah Langking menegang dan pergi. Hutan kosong bergema dengan raungan tidak senang Langking, kamu tidak tahu yang baik atau yang jahat. Kamu berani berbicara. 100 batu abadi, 1.000 biji teratai ungu, Bab 4065 Batu Peri. Dengan para serigala yang mengibaskan lengan baju mereka dan berjalan pergi, ratusan pemuka Tao di sini juga berhamburan. Setengah jam kemudian, Zhou Xi, menggendong Lin Bai di punggungnya, berjalan ke susunan transmisi pohon tua dalam kegelapan. Dia berkata dengan tidak percaya, apakah Dousu ingin menjual kota? Apa itu batu peri? Lin Bai terkejut dan bertanya. Di antara persyaratan Dousu tadi, apakah itu untuk mengirim anak-anaknya ke Sekte Dewa Bulan Merah atau 5 prajurit sihir Tao? Ekspresi Langking tidak berubah. Jelas, hal-hal ini mudah baginya untuk dilakukan. Tetapi hanya ketika Langking mendengar 100 biji teratai ungu Xianlingshi dan Wanqi, wajahnya tiba-tiba berubah dan matanya berbinar. Zhou Xi berkata, batu peri adalah benda spiritual paling berharga di antara langit dan bumi. Batu itu tampak seperti batu roh, tetapi berbeda dengan batu roh.
Batu roh abadi mengandung roh abadi yang sangat murni dari jalan. Batu itu dapat membantu seni bela diri untuk meningkatkan kultivasi mereka. Itu adalah satu-satunya pilihan bagi mereka yang berada di atas level Tao dan Dewa untuk menerobos kultivasi. Nilai batu abadi ini cukup untuk bernilai 10 miliar pil Rosevins. Bahkan di dunia iblis saat ini, orang-orang dengan puluhan batu peri bernilai banyak uang. Sulit untuk menghasilkan ratusan batu peri di kota besar seperti kota serigala di Suanzu. Bagaimanapun, dia hanya tahu banyak tentang level alam putih. Meskipun saya tidak memahaminya, saya juga mengerti nilai batu roh abadi ketika saya mendengar Zhou Xi mengatakannya. Mereka sudah pergi. Ayo pergi dan tebas kota pegunungan itu. Zhou Xi datang ke samping susunan transmisi pohon tua, mengeluarkan jimat untuk mengaktifkan susunan transmisi, dan berkata, ini adalah waktu yang tepat untuk menebang kota pegunungan. Kamu dapat melaporkan masalah ini ke kantor kepala kota. Jika tidak, jika kamu memiliki Dosu, wakil penguasa kota, sebagai agen internal, aku khawatir akan sangat berbahaya untuk menebang kota pegunungan. Melihat Zhou Xi yang mengaktifkan susunan transmisi, Lin Bai berkata dengan lemah, bahkan jika kamu pergi untuk menebang kota pegunungan dan memberi tahu penguasa kota bahwa Dosu ingin menjual kota, mereka tidak akan mempercayainya. Sebaliknya, mereka akan mengira kamu adalah mata-mata yang dikirim oleh Suanzu. Zhou Xi tercengang, mengapa? Lin Bai berkata dengan suara rendah, apakah kamu akan percaya berita yang dibawa oleh orang asing? Atau apakah kamu percaya pada wakil penguasa kota di sekitarmu? Jika aku adalah penguasa Sancheng, aku tidak akan pernah mempercayaimu. Zhou Xi mengangguk sedikit, apa yang dikatakan tetua itu sangat benar. Lin Bai berkata sambil tersenyum, namun, kita tidak kekurangan panen. Setidaknya kita telah memastikan bahwa masih ada 3 biji teratai ungu Wanqi di kota Jianshan. Biji-biji itu hanya disimpan di rumah harta karun keluarga Sun. Jika kita ingin mendapatkannya, kita perlu membuang beberapa metode. Zhou Xi menggelengkan kepalanya sedikit, yang hampir mustahil baginya untuk dilakukan. Biji teratai ungu Wanqi sangat berharga, bagaimana keluarga Sun bisa memberikannya kepada Lin Bai? Selain itu, Lin Bai masih orang asing. Teleportasi aktif. Zhou Xi menghampiri dan menggendong Lin Bai di punggungnya dan berjalan ke dalam susunan transmisi. Tuan, saya perlu mengingatkan Anda bahwa bahkan jika kita pergi ke kota Jianshan, kita tidak bisa mendapatkan biji teratai ungu Wanqi. Sebaiknya Anda tidak melaporkan terlalu banyak harapan. Zhou Xi berkata dengan ringan. Tahukah Anda? Banyak orang pernah memandang rendah saya dan mengira saya hanyalah lumpur bau di selokan. Tetapi apa yang terjadi setelahnya? Mereka yang menertawakanku telah menjadi tulang belulang di dalam kubur, dan sekarang aku lebih mempesona daripada bintang-bintang di atas 9 awan. Lin Bai tertawa pelan. Dengan suara Lin Bai, kedua sosok mereka menghilang dalam susunan transmisi. Kilatan cahaya datang ke ujung lainnya. Di ujung lain dari susunan transmisi pohon tua itu terdapat sebuah gua kuno yang berjarak 100.000 mil dari barat laut kota Jianshan. Di dalam gua kuno itu, di antara kerlap-kerlip cahaya, Zhou Xi keluar dengan Lin Bai di punggungnya. Zhou Xi bukanlah pertama kalinya meminjam susunan transmisi ini. Ia juga familiar dengan situasi di luar kota pegunungan yang terpotong-potong. Untungnya, Dosu telah pergi. Setelah berjalan keluar dari susunan transmisi, Zhou Xi segera menjelajahi situasi di sekitarnya dan tidak menemukan jejak orang lain. Ia segera menghela napas lega. Sebenarnya, Lin Bai lebih berhati-hati daripada Zhou Xi. Pada saat Zhou Xi belum menjelajahi situasi di sekitarnya, Lin Bai telah menyebarkan pikirannya dan merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Apakah itu kota pegunungan yang terpotong-potong? Ketika dia sampai di pintu masuk gua, Lin Bai mendongak. Di balik hutan tak berujung di depannya, ada gunung yang menjulang tinggi. Dan puncak itu, tampaknya adalah sebuah kota, lampu-lampunya terang benderang, seperti negeri dongeng di bumi. Tidak, itu hanya benteng di luar kota pegunungan yang terpotong. Di luar kota Sanshan, ada 18 kota penjaga yang membentuk susunan dewa penjaga 18 bintang langit. Set susunan pelindung kota ini diberikan oleh Zulongzong untuk menebang kota pegunungan. Luar biasa. Mudah dipertahankan dan sulit diserang. Berdiri di kota penjaga dan melihat ke depan, kota megah tanpa batas adalah kota pegunungan yang sesungguhnya. Zhou Xi, menggendong Lin Bai di punggungnya, berjalan cepat ke kota Jianshan. Setelah beberapa jam, mereka akhirnya sampai di puncak gunung tepat di depan gua.
Di antara langit dan bumi yang megah, ada 18 puncak yang sangat besar. Lin Bai dapat melihat bahwa ini bukanlah puncak alami, tetapi gunung baja yang dipaksa dibangun oleh seseorang dengan segala cara. Bagian dalamnya dilubangi, yang cukup untuk menampung kelangsungan hidup jutaan orang. Ada semburan tirai cahaya yang menyebar dan terbuka, ke kiri dan kanan dan angin atas, tampaknya dengan pegunungan di tempat lain, membentuk tirai cahaya pertahanan yang tidak dapat dihancurkan. Di bawah puncak, ada lorong berukuran 100 zang dengan cahaya terang di dalamnya. Lin Bai melihat dari kejauhan bahwa ada banyak orang yang datang dari segala arah, melewati lorong dan memasuki bagian dalam. Di depan lorong, ada banyak prajurit yang menjaga kota. Setelah setiap prajurit memasuki lorong, tirai cahaya menyapu mereka untuk mendeteksi tanda identitas atau tanda rune mereka. Lin Bai melihat beberapa orang tanpa token atau tanda rune. Dia mencoba masuk dengan tipu daya. Namun, dia terguncang oleh tirai cahaya dan jatuh di depan gunung dalam keadaan berantakan. Dia dijemput oleh sekelompok prajurit, dan dilempar ke tempatnya. Tuan, di depan Anda ada Wang Nanfeng. Saluran itu disebut Wang Nanguan. Setiap orang yang melewati Wang Nanguan akan diperiksa token identitasnya oleh susunan bagian dalam. Kota Jiuye adalah kota Wuze di bawah yurisdiksi kota Sancheng. Saya punya token masuk, tetapi Tuan tidak punya. Zhou Si berkata untuk berhenti. Lin Bai bertanya, apakah tidak apa-apa untuk menemukan token masuk dalam waktu dekat? Zhou Si berkata, saya tidak tahu. Setiap token identitas dunia iblis diisi dengan jiwa prajurit. Begitu prajurit jatuh, token itu akan hancur secara otomatis, jadi kemungkinan pemalsuan sangat rendah. Begitulah. Sepertinya kita telah datang ke kota Jianshan dan bahkan tidak bisa memasuki kota itu. Lin Bai tidak punya pilihan selain mendesah dan mengerutkan kening. Namun, jika ia ingin mendapatkan benih teratai ungu, ia harus memasuki kota Sancheng. Jika tidak, tidak ada gunanya bagi Lin Bai untuk menebang kota pegunungan itu.